Ya. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersucinya batal, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah di setiap hari Selasa pukul 4 sore. Alhamdulillah kita juga sudah bergabung atau ustadznya juga sudah bergabung yang mengampu acara ini bersama kita, sama-sama nanti akan kita sapa. Tapi sebelumnya bagi pemirsa atau pendengar radio yang alhamdulillah telah setia kepada kami, pada kita semua di sini merelay acara ini untuk menyebarkan dakwah sunnah ini di daerahnya masing-masing, yaitu organisasi Artvisi yang tergabung dalam Artvisi, radio-radio yang tergabung dalam Artvisi. Barakallahu fikum. Dan untuk bertanya kepada Ustadz Nafi, dibocorin dari nama Ustadznya, nggak apa-apa ya, Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, bisa di nomor 021 212 32 333, ada di belakang kepala sekalian, nanti akan diputar layarnya, insya Allah kelihatan ya. Tidak berpanjang lebar, yuk sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Iya, alhamdulillah kami baik. Ya. Bagaimana antum di sana Ustadz? Baik Ustadz? Alhamdulillah. Gimana? Ya, alhamdulillah. Bagaimana teman-teman dan murid-murid di pondok Ustadz menaruh Quran? Alhamdulillah, bidu'aikum. Alhamdulillah sehat-sehat, masih belajar, semangat insya Allah. Iya, ini kan masuknya di tahun ajaran baru ya Ustadz ya. Masuk ajaran baru ya Ustadz ya, alhamdulillah ya, September ya. Ya, baru selesai PTS ini. Tengah semester. Masya Allah. Ustadz, kalau boleh tahu, kita pemirsa dikabari dong Ustadz, ada berapa lokal, ada berapa kelas gitu Ustadz, informasinya ada berapa siswa, santri, laki-laki semua ya? Ya laki-laki semua, kita baru 3 kelas SMA dan 3 kelas SMP. Wah, Masya Allah, udah nanganin sampai SMA. Barakallahu fikum Ustadz, Masya Allah. Apa ada rencana buka untuk yang akhwat nanti misalnya, tahun depan? Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah ya. Pemirsa Fatwa TV, Ustaz Nafi Zainuddin di sini, posisi beliau di Pondok Menara Quran di daerah Temanggung, Jawa Tengah ya. Bagi ikhwan atau bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pemirsa, jika ingin mungkin bisa menjadi salah satu alternatif pilihan, mau dicoba, mau survei dulu, silakan untuk menuju ke tempat Ustadz Nafi Zainuddin, ma'had yang diasuh oleh Ustadz Nafi Zainuddin sendiri. Barakallahu fikum. Dan sekarang Al-Ustadz, kita boleh ini Ustadz, alhamdulillah kita sedikit, kami mohon maaf kepada pemirsa, mulainya agak sedikit terlambat karena ada sedikit gangguan teknis. Ustadz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama nih Ustadz? Bismillah ta'ala Mas Pak. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekarang kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari Siti Nuraini Ustadz, dari Siti Nuraini di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah Ustadz Nafi, izin bertanya Ustadz, mohon fatwanya. Saya seorang istri yang sudah paruh baya, usianya 52 tahun. Saat ini sedang membutuhkan advice dan fatwa agar aktivitas saya sebagai istri dan hamba Allah tidaklah sia-sia, namun berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara pribadi dalam usia ini saya menginginkan menambah ibadah dan amal soleh yang belum saya maksimalkan selama ini. Ingin belajar banyak ilmu agama Ustadz, yang masih terpotong-potong di sela-sela mengisi hari-hari melayani suami dan juga harus membantu kondisi usaha suami. Mohon nasihatnya Ustadz agar bagaimana situasi yang saya hadapi ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah pemirsa, azanillahu wa iyyakum. Pertanyaan dari Ukhtana fillah,
saudari kita yang sudah separuh baya, beliau ungkapkan 52 tahun ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah kepada umur penanya dan umur kita semuanya ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang segera menyadari pentingnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seorang yang tatkala sudah memasuki usia 40 tahun, maka dia menyadari ya, dia kembali kepada Allah, dia ingin banyak beramal saleh, dia bersyukur kepada Allah, dia ingin anak keturunannya adalah anak keturunan yang baik. Ya. Pertama bahwa bagaimanapun seorang istri ya kewajibannya adalah mentaati suami. Ya. Dan itu adalah pintu surga baginya. Ya. Karena ya, di dalam hadis Nabi SAW dikatakan ayyuma imra'atin ata'at ba'laha dakhala al-jannata min ayyi babin sya'at atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Perempuan mana saja yang mentaati suaminya ya, maka dia akan masuk ke dalam jannah ya, dari pintu yang manapun ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, meskipun dalam penilaian beberapa ulama terjadi perbedaan apakah hadis tersebut adalah hadis yang sahih atau sampai derajat hasan saja atau bahkan di bawah itu. Akan tapi kalau kita melihat secara umum memang ketaatan kepada suami adalah amalan saleh yang biidznillah ta'ala akan menjadikan seseorang diberikan rahmat oleh Allah dan bisa masuk ke dalam surga Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah ya. Jadi fas-salihat ya, para perempuan-perempuan yang salihat ya, qanitat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hafizatil ghaib ya, dalam keadaan tidak ada suami ya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya ya. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, bahwasanya seorang wanita yang salat khamsaha ya, melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, melaksanakan puasa bulan Ramadan ya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati istrinya ya, kemudian mentaati suaminya, kemudian suaminya juga ridho terhadapnya ya, meninggal dalam keadaan ridho terhadapnya, maka akan dikatakan kepada dirinya untuk memasuki surga dari pintu manapun. Luar biasa ya. Jadi pintu-pintu surga terdiri dari beberapa pintu. Ada pintu salat, ada pintu jihad ya, ada pintu puasa. Tapi seorang wanita yang memberikan ketaatannya dalam rangka ya, ketaatan kepada Allah ya, ketaatannya kepada suaminya dalam rangka ketaatan kepada Allah, mendapatkan fadilah yang luar biasa. Jadi itu yang pertama, usia kita 50 tahun, 52 tahun, selama suami masih ada, dan tadi disebutkan dalam pertanyaan ya, masih membantu suami di dalam bekerja, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam membantu suami. Kalau suami kita ridha, suami ibu ridha ya, maka itu adalah kesempatan yang merupakan amal ibadah dan amalan saleh. Nah, yang kedua ya, di sela-sela itu siapapun ya, tidak terbatas kepada anak yang masih muda ya, atau wanita yang masih muda ya, sampai pun kita tua ya, berapapun usia kita tetap berkewajiban untuk menuntut ilmu. Nah,
Jadi bersamaan dengan ketaatan kepada suami, ya tetap kita mencari ilmu, dan ilmu adalah sebaik-baik ibadah. Ya. Banyak di kalangan para ulama hadis, ya, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau dipilihkan antara menuntut ilmu dan salat sunnah, maka beliau memilih untuk menuntut ilmu. Ya, pada usia yang demikian kita sesuaikan mana ilmu yang paling penting. Secara umum ilmu yang paling penting adalah akidah. Dan pada usia 52 tahun, karena mungkin keterbatasan tertentu, ya, ambil akidah yang ringkas, yang intinya adalah menguatkan iman, ya, dan ya menjaga iman, ya, tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran ataupun nifak akbar. Ya. Ini adalah sangat penting untuk istiqomah di atas tauhid, ya, karena itu adalah kunci untuk kita mendapatkan jannah. Setelah itu, ya, perbanyak ibadah yang kita sukai sebagai tambahan dari kewajiban yang kita lakukan dan larangan yang kita tinggalkan. Ya. Suka salat sunnah, perbanyak salat sunnah. Suka berzikir, perbanyak zikir. Suka puasa, perbanyak puasa. Ya. Kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Barakallahu fikum wallahu taala a'lam. Amin Allahumma amin. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada Mbak Situ atau Ibu Siti Nurainah Nuraini ya di Jawa Barat ke Bekasi. Semoga Ibu Siti bisa mengambil apa yang sudah disarankan oleh Ustadz Nafi Zainuddin. Masya Allah. Pertanyaan berikut Ustadz, kali ini datang dari Murni Ningsih. Oh tapi sebentar, ada telepon masuk ini kayaknya nih. Coba kita sapa dulu ya. Ibu Sumarni di NTB ya, sepertinya begitu. Coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fafa TV. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan Ibu Sumarni betul? Saya dari NTB, Sumarni dari NTB. Ya, Ibu Sumarni silakan bertanya kepada Ustadz, suaranya yang jelas dan tenang ya Bu ya. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustadz, apa itu hukumnya saya zikir tiap hari, tiap waktu, pokoknya setiap saya mata tiba-tiba saya zikir terus la ilaha illallah astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaik. Apa hukumnya, apakah saya gimana, rasa terima enggak, maksud saya, kata saya itu Ustaz. Zikir terus saya zikir ya. Oh ya. Apa saya la ilaha sampai gitu apa. Iya, Ustadz Nafi bisa dapat gambarannya apa yang di Insyaallah. Taib ya, baiklah. Ibu Sumarni, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Insya Allah sebentar lagi akan dijawab oleh Ustadz Nafi. Ditunggu jawabannya ya Bu ya. Ya, saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Jazakillah khair. Ya. Tafadhal ya Ustadz. Nah, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ibu Sumarni di Nusa Tenggara Barat tadi menanyakan tentang banyak berzikir atau bahkan setiap saat berzikir. Ya, apa hukumnya? Bahkan itu sangat baik sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Ya. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir, mereka ahlul iman, ya, yang akan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya, berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ya. Setiap aktivitas ya disertai dengan zikir. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya tentang amalan yang paling baik, ya, yang digunakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu lisanuka radban min dzikrillah. Ya, biarkan lidahmu tetap basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sunnah ya, baik sekali ya untuk memperbanyak zikir, ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk
banyak berzikir, dzikran katsira, ya. Memang itu adalah pengikat yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ma'bud, ya. Nah, zikir tersebut dilakukan di tempat-tempat yang di mana saja, kapan saja, selain yang dilarang, ya. Selain yang tidak dibolehkan, misalnya dalam keadaan kita berada di kamar mandi, buang hajat, ya, maka kita tidak berzikir dengan lisan kita, ya. Kenapa? Karena memang bukan tempat yang dibolehkan secara syar'i. Tetapi di luar itu memperbanyak zikir adalah sunnah, ya, dan kebaikan. Bahkan dikhawatirkan orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala akan terjatuh. Nah, ada baiknya catatan berikutnya adalah kita menghafalkan zikir-zikir sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang memang diperintahkan. Jadi masuk masjid zikirnya apa, keluar masjid zikirnya apa, ke pembaringan zikirnya apa, kemudian keluar rumah zikirnya apa, mendapatkan makanan zikirnya apa, sedang dijamu makan oleh orang zikirnya apa, ya. Itu adalah lebih baik karena kita berarti taqayyud ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW sudah sangat banyak. Jadi sangat bagus sekali kita mencukupkan dengan zikir-zikir itu, dan zikir-zikir yang umum seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu beristighfar, ya, selalu mengucapkan Allahumma astagfirullah, ya, aku berlindung kepada aku beristighfar kepadamu ya Allah, ya, innaka antal azizul ghaffar, sesungguhnya engkau ya Allah adalah al-aziz al-ghaffar yang maha pengampun. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya. Juga zikir pagi dan petang. Ala kulli hal, bahwa itu adalah baik sekali dan sunnah kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Barakallahu fiikum, seperti itu ya. Jadi seorang berzikir itu yang menghubungkan langsung dengan dari hamba kepada yang Allah yang diibadahinya. Begitu Ustaz ya. Koneksi langsung begitu Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang kita sambung pertanyaan dari website tadi yang sempat tertunda, namanya Ibu Murni Ningsih di Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, izin bertanya Ustadz, bagaimana mendidik anak tanpa harus masuk pondok pesantren ya Ustadz? Sedangkan kami sebagai orang tua, karena kami sebagai orang tua mempunyai keterbatasan dalam ilmu agama syar'i. Apakah bisa ya Ustadz? Mohon nasihatnya dan solusinya. Barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Guru, sekolah, ya, buku, ya, dan hal-hal yang terkait adalah perantara, ya, untuk melakukan tarbiyah sebagaimana dikehendaki oleh syariah, ya. Sedangkan kewajiban itu adalah kepada kita selaku orang tua, ya. Anfusakum wa ahlikum nara, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendidik umat, ya, secara keseluruhan, ya. Oleh karenanya kalau dikatakan bisa atau tidak bisa, ya, bisa dengan catatan, ya, dan mungkin akan mengalami beberapa kendala, dan kendala itu harus diselesaikan, ya. Karena pada dasarnya itu adalah tanggung jawab. Kenapa kita kirim ke sekolah? Karena kita merasa tidak mampu, ya. Tapi kita tidak mampu mengirim ke sekolah. Kenapa? Ya. Jika itu misalnya kaitannya dengan biaya, mungkin ada solusinya. Jika itu kaitannya dengan faktor-faktor yang memang sudah tidak mungkin, dan intinya adalah dia belajar di rumah, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tahu kewajiban kita, ya. Siapapun kita,
ya, tetap harus belajar, ya. Dan kita tidak akan berhenti belajar sampai akhir hayat kita. Ya. Tarbiyah sesuai dengan usia masing-masing tentu mempunyai tahapan-tahapan. Ya. Maka anak seusia tamyiz mempunyai tahapan tersendiri. Anak sudah mulai balik mempunyai persiapan tersendiri. Ya. Jadi anak ibu misalnya atau anak bapak misalnya sekarang itu usianya berapa? Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh dia? Ya, kita harus belajar itu. Ya. Kalau ternyata sudah balik berarti banyak perkara, ya, yang kita mungkin akan banyak kewalahan, ya, memang dikirim kepada ustadz atau dikirim kepada sekolah. Kalau itu tidak mampu, ya, maka kirim kepada ustadz-ustadz yang ada di sekitar, ya, guru-guru ngaji yang ada di sekitar. Ya. Kita juga bisa berbagi peran. Ya. Kalau kita mungkin dalam Al-Quran kurang mampu, kita kirim kepada guru Al-Quran, tapi kita mungkin mampu untuk kita memberikan kepada dia kaitannya mungkin dengan perkara katakanlah fikih seandainya itu mampu, atau perkara akidah seandainya itu mampu. Jadi yang pertama adalah kirim guru ngaji. Yang kedua adalah kita melakukan peran ilmiah yang kita mampu. Yang ketiga, kalau ini konteksnya adalah tidak mampu kita mengirim ke pesantren, ke sekolah, maka hal yang juga penting karena dia akan banyak di rumah, dia akan bersama kita, adalah jaga komunikasi. Ini sangat penting. Ya. Bagaimana dia merasa nyaman, merasa aman untuk selalu berkomunikasi dan bermusyawarah dengan kita. Idealnya kita lihat di dalam perjalanan para nabi, ya, misalnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bertemu tidak setiap waktu, tapi ketika ada pertemuan dilakukan untuk tarbiyah dan terjalin komunikasi yang baik, ya, di antara keduanya, ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya yang terjadi adalah musahabah, bahwasanya Nabi Ibrahim menyertai, ya, putranya Ismail meskipun secara fisik jarang-jarang, ya. Tapi sampai ada istilah musahabah tersebut karena ada penyertaan di dalam pendidikannya, dan itu tidak mungkin kalau tanpa komunikasi yang baik. Kadang-kadang sudah remaja, dia di rumah, ya, ada pergaulan yang kesana kemari yang kita tidak mampu untuk mengontrolnya dengan baik, ya, kita khawatir, ya. Ya, kita khawatir terjadi pengaruh luar lebih kuat dari pengaruh orang tua. Ya, itu bisa insya Allah kita minimalisir, kita kurangi, ya, dan kita kontrol juga kalau terjadi komunikasi yang baik. Jangan sampai jauh, ya, tapi dia merasa aman dan nyaman bersama kita. Ya. Sambil yang terakhir, ya, persiapan untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Maksudnya kalau memungkinkan untuk ke tempat yang lebih baik dipersiapkan saat sekarang, apakah itu menabung atau bagaimana kalau kaitannya dengan biaya, ya, atau misalnya memang tidak mungkin, ya, tadi kembali kepada kewajiban kita sebagai orang tua terus belajar karena kalau kita kirim kepada guru ngaji yang mungkin ada di sekitar tidak optimal, maka kewajiban itu tetap kembali kepada kita. Jadi ada di samping hal-hal yang insya Allah mafhum, jadi di antara kunci yang tidak boleh kita anggap remeh adalah komunikasi. Dia selalu merasa aman dan nyaman dengan kita sehingga apapun perkembangan yang terjadi kita bisa ikut mengikutinya. Barakallahu fikum.
Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya bisa ya Ustaz, jika tidak mampu jika segera mencari solusinya dari kepada orang yang bertanya kepada orang yang berilmu, yang memiliki ilmunya, begitu Ustaz ya. Seperti guru ngaji atau begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Semoga Ibu Murniningsi bisa paham apa yang sudah antum sampaikan. Dan ini sudah ada telepon masuk dari Jawa Timur, Bapak Salka. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Salka di Jawa Timur betul ya? Ya, betul. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Maaf Bapak Salka, Afwan Bapak Salka, bolehkah volume televisi atau volume untuk mendengarkan siaran kami dikecilkan, volume suaranya? Oh, Iya, nanti bicara dengan Ustadz lewat telepon saja. Oh, gitu. Iya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Gini Ustaz. Ya. Salam. Saya ingin tanya, saya pernah bertanya masalah membacakan Al-Quran untuk dikirimkan orang yang meninggal. Itu tidak sampai. Kemudian yang saya tanyakan setelah selanjutnya yaitu memperingati orang yang telah meninggal. Dari misalnya dari 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak 1, pendak 2, dan seterusnya. Apakah itu sampai didoakan dengan orang banyak ya? Maksud saya, nah itu istilahnya selamatan. Jadi di hari-hari itu diperingati selamat orang banyak, didoakan oleh orang-orang banyak. Apakah itu sampai? Nah, begitu saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Salka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal ya Ustadz jawabannya. Ya. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah itu yang pertama adalah aslut tasyri', yakni asal dari pensyariatannya. Ya. Contoh zikir itu disyariatkan, ya disyariatkan. Doa itu disyariatkan, ya disyariatkan. Baca Al-Quran itu disyariatkan, ya disyariatkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah cara melakukannya, ya, yaitu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan zikir, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan doa, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan amalan-amalan lain yang disyariatkan, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang diutus kepada kita untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam surat Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Al-maghdub 'alaihim adalah tahu yang benar namun tidak mengikuti. Ya. Sedangkan dhalin adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak berdasarkan ilmu yang benar. Kita berhitung dari dua hal tersebut. Berkaitan dengan acara perayaan kematian ya 7 hari atau berapa kelipatan dari 7 dan seterusnya ya. Tentu kalau kita melihat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak mendapatkan riwayat ya sejauh ini wallahu taala alam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seperti itu. Ya. Tentunya tidak bisa kita berdoa dengan semuanya adalah cara kita. Ada doa atau zikir misalnya yang mutlak, yang muqayyad, ada yang ditentukan, ada yang tidak dan seterusnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh buat kita di dalam hal ini. Kemudian kalau kita kembali kepada maksud daripada perayaan tersebut adalah mendoakan ya, atau mengirim pahala. Ya. Kalau mendoakan, ya maka dari pokok tasrihnya kita mendoakan kapan saja. Ya. Itu lebih disyariatkan. Ya. Di mana saja kita di antara dua sujud mengingat ya orang yang telah tiada kita doakan ya, kita sedang berjalan mengingat orang yang telah tiada kita doakan, kita lewat
kuburan, ya kita doakan. Terus seperti itu, dan dengan seperti itu kita lebih banyak mendoakan. Ya. Adapun mengirim pahala, ya, maka ada beberapa penjelasan para ulama. Ada hal-hal yang tidak bisa dihadiahkan pahala tersebut. Contoh misalnya keyakinan kita tidak bisa hadiahkan. Iman tidak bisa kita hadiahkan. Ya. Ada perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa amalan-amalan tersebut, ya, sampai seperti kita menghajikan, ya, kita mensedekahkan, ya. Kemudian kita mendoakan dengan cara yang disyariatkan, ya. Para ulama ya jelas menyepakati bahwa itu sampai, ya. Kemudian terjadi khilaf di kalangan mereka, ya, tentang membaca Al-Quran, ya. Apakah menghadiahkan bacaan Al-Quran, ya, sampai kepada orang yang telah meninggal atau tidak, ya. Dalam hal ini terjadi khilaf memang di kalangan para ulama, ya, apakah itu sampai ataupun tidak. Kalaupun misalnya Imam Syafi'i mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, ya. Imam Syafi'i termasuk yang mengatakan tidak sampai, ya. Tapi banyak ulama yang lain juga mengatakan sampai. Kalaupun itu sampai, maka caranya adalah cara yang harus juga tidak bertentangan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya kita tidak boleh menentukan waktu sendiri jika memang tidak ada penentuan waktunya. Kita mengharuskan, ya, pada waktu tertentu, ya, bahwa itu kita anggap sebagai keutamaan untuk waktu tertentu. Ya, ini termasuk sesuatu yang harus ada ketentuannya di dalam syariat. Ya, kita tidak boleh menentukan misalnya begini. Ya, saya menganggap, ya, membaca Al-Quran malam Senin sehabis maghrib itu adalah waktu yang utama. Ya, itu harus berdasarkan dalil. Jika tidak berdasarkan dalil, maka berarti kita menselisihi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, seperti itu ya jawaban antum kepada Bapak Salka tadi. Semoga bisa paham ya Pak yang sudah bertanya tadi. Dan kemudian kita sambung lagi pertanyaan berikut dari Hilal Kurniawan, Bapak Hilal Kurniawan di Jawa Tengah, Semarang. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, izin bertanya bagaimana menyikapi sekolah-sekolah yang tampak penyimpangan dan terdapat pada kurikulum yang seperti sekarang ini, contohnya diajarkan akidah yang menyimpang. Plus tauhid itu sekedar mengakui rububiyah Allah saja, ditambah lagi takwil dan tafwid asma wa sifat Allah, juga keyakinan semua agama adalah sama dan toleransi beragamanya kebablasan. Mohon nasihatnya Ustadz dan pencerahannya. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, kita tidak ragukan bahwasanya, ya, inti dari tauhid itu adalah ibadah kepada Allah. Ya. Orang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, sebagai pencipta, sebagai Al-Khaliq, sebagai yang mengurusi, ya, Al-Mudabbir, sebagai zat yang memiliki dan menguasai, ya, Al-Malik, ya. Mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, tetapi tidak menjadikan kita beribadah kepada Allah, ya kita berarti memang belum bertauhid. Demikian juga kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwasanya Allah itu adalah Al-Jabbar, tahu bahwasanya Allah itu adalah Al-Ghafur, tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Adil, tahu bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman, tahu bahwasanya Allah adalah Ar-Rahim. Tetapi kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya belum bertauhid. Ya. Tauhid akan sempurna apabila sampai kepada tauhid al-uluhiyah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dia sembah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah.
Kemudian yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seluruh nabinya, ya, nabi-nabi di kalangan Bani Israel, ya, dan mereka diutus kepada umatnya masing-masing sampai nabi yang terakhir yang kita ibadi, yang membawa Islam yang sudah sempurna, khusus dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya adalah Inna Dina Indallahi al-Islam. Ya. Adapun sikap kita kalau misalnya mendapatkan penyimpangan-penyimpangan di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat pendidikan atau di manapun, ya kita sebagai siapa? Ya. Kalau Anda sebagai seorang yang mampu, ya, mempunyai wewenang, ya, maka gunakanlah itu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menginginkan agar semua orang menjadi baik, semua orang benar akidahnya, benar amalannya. Ya, sebagai contoh, saya sebagai wali kelas, ya, mempunyai wilayah di kelas saya. Seorang kepala sekolah, ya, mempunyai wilayah di sekolahannya, ya. Kemudian seorang pengawas misalnya mempunyai area beberapa sekolah dan seterusnya. Tinggal Anda sebagai siapa. Nah, kalau Anda hanya sebagai seorang pribadi, saya misalnya bukan pengawas, saya bukan kepala sekolah, saya juga bukan wali kelas, bahkan wali murid juga tidak misalnya, ya tentu kita melakukan amar ma'ruf sesuai dengan kapasitas kita, melakukan nahi mungkar sesuai dengan kapasitas kita, dan kita bisa menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu dan terus belajar dengan harapan orang juga belajar seperti kita belajar, dengan harapan orang juga berilmu seperti ilmu kita apabila kita alhamdulillah dikaruniai ilmu yang benar, ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ini pertanyaan datang dari Maya di Tangerang, Banten, Indonesia. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Afwan, ana mau bertanya Ustaz, bagaimana sikap ana kepada orang tua yang secara lisan, yang secara lisan oh ya, taib lah. Semoga bisa disuntaskan karena waktunya sedikit agak mepet ya teman-teman. Ini secara lisan kurang baik kepada saudara-saudaranya, suka menjelek-jelekkan kepada saudara-saudaranya. Dan kami anak-anaknya tidak sanggup dengan kondisi seperti itu. Kepada kami anak-anaknya pun suka membanding-bandingkan gitu. Ketika kami tidak bisa membantu dana, kami dibilang pelit. Padahal setiap datang berkunjung kami selalu usahakan untuk membawa buah tangan. Mohon nasihatnya Ustadz terhadap orang tua kami ini. Ya, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Orang tua semakin tambah usianya untuk sebagiannya ya semakin susah seratenannya kalau bahasa orang Jawa itu. Ya, pelayanannya semakin susah bagi sebagian orang ya, sebagian orang. Dan itu adalah ujian bagi kita, ujian juga bagi saudaranya. Kita tetap sabar, khususnya kepada anak-anak tadi ya. Kaitannya dengan dana ya. Ya, orang tua kita dulu mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kita. Ketika dia sudah tidak mampu ya untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri ya, maka berpindah kepada tanggung jawab kita yang mampu untuk memberikan kepada ayah kita dan juga ibu kita, apalagi mereka terkena hutang ya misalnya ya. Yeah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya anta wa maluka li abika, engkau ya dan hartamu adalah milik bapakmu ya, dalam sebuah hadis ya, kata para ulama ini adalah lam yang lil ibahah laisa litamlik. Lam ya li abika di sini adalah untuk menunjukkan bolehnya, bukan memiliki.
Artinya seorang bapak untuk kebutuhan-kebutuhan yang asasi buat dia tidak berlebihan, dia tidak zalim, ya dia berhak untuk mengambil dari anaknya, ya. Dan bagi anak juga harus memperhatikan masalah ini, apalagi kalau sampai terkena hutang dalam masalah ini. Tentu secara proporsional ada anak yang mampu, ada yang kurang mampu, ya. Dan seterusnya ya, ada pembagian yang mungkin bisa dilaksanakan, tapi itu menjadi tanggung jawab bersama. Dan bagi anak yang mampu semakin wajib bagi dia untuk memperhatikan masalah tersebut. Adapun kaitannya dengan masalah lisan, ya, maka kalau kita tidak mampu dengan kata-kata, kita tidak mampu dengan cara yang lain, kita tidak mampu dengan berbagai cara, maka cukuplah kita selalu doakan. Seorang ulama besar saja seperti Fudail ibnu Iyad, ya, rahimahullahu ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, didiklah anakku untukku. Ya. Demikian pula ya, Abu Hurairah berdoa untuk ibunya, meminta Rasul untuk berdoakannya. Jadi kalau tidak mampu kita lakukan, ya kita doakan bapak kita sabari, ya. Dan kita terus menunjukkan akhlak yang baik, insya Allah itu adalah merupakan jalan untuk sedikit demi sedikit terjadi perubahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz, ya. Jadi anaknya kali ini yang harus bersabar ya Ustaz, ya, menghadapi bapak atau orang tua yang sudah mulai lanjut usianya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Ibu Maya di Banten tadi mentuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum Ustaz, atas waktu yang sudah diluangkan kepada kami dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang masuk di dewanfatwa.com. Barakallahu fikum Ustaz. Dan Ustaz, semoga pekan depan kita bisa berjumpa lagi insyaallah ya Ustaz, ya. Bismillah, insyaallah. Amin, bismillah. Boleh acara ini kami tutup Ustaz? Ya, monggo Pak. Baiklah. Jazakallah Ustaz. Dan pemirsa Fatwa TV, nah, tuntas sudah acara kita di sore hari ini. Insya Allah nanti malam masih ada live interaktif keimanan, doa dan zikir oleh Dr. Muhammad Nur Ihsan yang langsung disiarkan dari Jakarta, namun terkoneksi dengan studio kita Fatwa TV di Jember. Insya Allah seperti itu. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Jazakallah khair Ustaz.